Salam, selamat pagi, selamat datang dalam Renungan Injil Pagi Hari. Senang sekali bisa kembali menyapa saudara sekalian, berkesempatan untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi panduan bagi kita pada hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sudah selayaknya kami bersyukur dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini, karena Engkau baik bagi kami. Sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami sehingga pada akhirnya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Tema untuk renungan pada hari ini adalah Tuhan satu-satunya kebaikanku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di zaman sekarang, hampir semua orang mengejar apa yang dianggap baik. Namun masalahnya adalah ukuran kebaikan setiap orang itu berbeda-beda. Bagi sebagian orang, kebaikan adalah uang yang cukup, pekerjaan yang mapan, usaha yang maju, tabungan yang aman. Mereka merasa kalau kebutuhan terpenuhi, barulah itu hidup yang baik. Bagi sebagian orang yang lain, kebaikan adalah keluarga yang harmonis, yaitu pasangan yang setia, anak-anak yang berhasil, rumah tangga yang tenang. Bagi mereka, hidup yang baik adalah hubungan yang berjalan dengan lancar. Ada juga yang menganggap kebaikan adalah nama baik dan posisi. Selama dihargai orang, dikenal, dihormati, dianggap berhasil, mereka merasa bahwa semuanya ini baik. Sebagian juga menilai kebaikan dari kenyamanan, yaitu badan yang sehat, hidup yang tenang, tidak banyak masalah, semua berjalan lancar. Kalau hari-hari terasa nyaman, itu dianggap hidup yang baik. Tidak sedikit juga yang mengukur kebaikan dari perasaan hati. Selama senang, bahagia, suasana hati bagus, maka itu dianggap sebagai hidup yang baik. Tetapi saat kecewa itu datang, mereka merasa semua kebaikan itu hilang. Saudara yang terkasih, namun persoalannya seperti ini. Semua ukuran itu bisa berubah sewaktu-waktu. Uang bisa habis, harta bisa habis, relasi bisa retak, kesehatan bisa menurun, nama baik bisa jatuh, perasaan bisa berubah dalam sehari. Karena itu banyak orang terus mengejar kebaikan, tetapi tidak pernah merasa cukup. Hari ini merasa baik, besok merasa kurang. Hari ini bisa merasa puas, besok bisa merasakan kegelisahan. Saudara yang terkasih, dunia mengajarkan bahwa kebaikan itu adalah pada apa yang kita kejar dan kita usahakan. Tetapi firman Tuhan pada hari ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih dalam. Apakah benar kebaikan itu bergantung pada hal-hal di luar yang kita usahakan? Kalau semua itu hilang, apakah hidup kita ikut kehilangan kebaikan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat Daud menulis Mazmur 16, hidupnya tidak lepas dari pergumulan. Ia pernah menghadapi ancaman, tekanan, ketidakpastian di dalam kehidupannya. Namun di tengah semuanya itu Daud berkata, Tuhan satu-satunya kebaikanku. Bagi Daud, kebaikan Tuhan bukan sekadar hidup tanpa masalah. Bukan hanya rasa bahagia sesaat, bukan hanya keadaan aman, bukan hanya berkat materi semata. Kebaikan Tuhan berarti Tuhan menjadi cukup dalam segala keadaan. Bagi Daud, Tuhan itu cukup, sehingga pasti ada pemeliharaan saat kekurangan, ada ketenangan saat tertekan, ada perlindungan saat terancam, dan ada pengharapan untuk masa depan. Jadi bagi Daud, kebaikan terbesar bukan karena mendapatkan sesuatu dari Tuhan yang ia minta, tetapi karena Tuhan itu sendiri hadir dan menyertai kehidupan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, kebaikan seperti apa yang sedang kita cari? Apakah kita hanya mengejar uang, harta, kenyamanan, pengakuan, keamanan, dan hal-hal lain yang dikejar oleh dunia ini? Masihkah kita menjadikan Tuhan itu sebagai kebaikan kita? Ataukah hati kita lebih bergantung kepada pekerjaan, pada relasi, pada semua yang kita anggap baik di dalam dunia ini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus kita melihat kebaikan Tuhan itu dinyatakan dengan sempurna. Melalui Kristus kita menerima kasih, pengampunan, pengharapan, damai sejahtera, dan hidup yang diperkenankan oleh Tuhan. Karena itu kebaikan sejati bukan ditemukan pada dunia ini,
tetapi dalam hubungan yang hidup dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Semua kebaikan dunia ini bisa berubah, tetapi Kristus tetap sama. Artinya, Kristus tetap baik dan kebaikannya tidak akan berubah. Karena itu, carilah kebaikan pada Tuhan melalui Kristus, bukan pada hal-hal dunia ini. Saat Kristus menjadi pusat kehidupan kita, kita pasti memiliki damai, kecukupan, dan pengharapan yang sejati. Amin. Kami yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih karena Engkaulah kebaikan kami. Engkau hadir dan menyediakan apa yang kami perlukan. Engkau memberikan damai, kekuatan, sukacita di hati kami. Engkau memberikan keselamatan yang kekal kepada kami. Engkau juga memberkati kehidupan kami di dalam kami menjalani hari-hari yang ada. Terima kasih untuk semua yang baik yang Engkau berikan kepada kami. Kami datang dan berdoa menyerahkan hari yang ada, kiranya Tuhan juga memberkati kami. Biarlah hari ini kami melalui dengan mengingat bahwa Engkau baik dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap apa yang kami kerjakan dan kami usahakan. Kami mau terus mengandalkan Engkau dan terus mengandalkan firman-Mu sebagai penuntun kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Saudara sekalian yang sudah mendengarkan renungan Injil pagi hari. Saya terus berdoa kiranya Tuhan memberkati kehidupan Bapak Saudara sekalian, terus mengalami kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan terus baik dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani hari-hari yang ada. Terus mengandalkan Dia dan terus berharap akan kebaikan-Nya. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.